Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi penutup dari segala nabi, tiada nabi lagi sesudah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah takutnya Sayyidina Hanzalah terhadap kemunafikan. Sayyidina Hanzalah pada suatu ketika beliau duduk di majlis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami, kata Hanzalah. Jadi hati kami ini menjadi tersentuh ketika beliau menceritakan azab-azabnya neraka. Air mata kami ini bercucuran seolah-olah neraka itu tampak di depan mata kami. Begitu juga ketika beliau menceritakan surganya Allah, kami terharu. Kami begitu senang seolah-olah surga itu nyata juga di depan mata kami, kata Hanzalah. Jadi setelah selesai Hanzalah ini duduk di majlis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri beliau. Kemudian bercanda berguraulah Hanzalah ini dengan istrinya, dengan anaknya, sampai Hanzalah ini bercerita sedikit banyak masalah dunia. Mungkin pingin ini, pingin itu, pokoknya hal yang berbau dunia yang mereka bicarakan tadi Hanzalah ini bersama istrinya. Jadi ketika asik-asik bercerita tentang dunia, Hanzalah ini dalam hatinya terlintas tadi bagaimana dia begitu menangis duduk di majelis baginda Nabi, dan ketika pulang ke rumah bercanda bergurau, tiba-tiba beliau melupakan apa yang disampaikan Nabi, yang mana berbeda, dia menganggap dirinya berbeda ketika dia pulang ke rumah dan duduk di majelisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, terlintaslah dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika aku duduk di majelis baginda Nabi. Aku berkata dalam hati, wahai Hanzalah, kamu telah menjadi munafik, karena kenyataannya di hadapan baginda keadaanmu seperti itu, dan sesampai di rumah keadaanmu seperti ini. Begitulah kata Hanzalah di dalam hatinya. Akhirnya Hanzalah ini keluar dari dalam rumahnya dalam keadaan menyesal dan begitu sedih sambil berkata, Hanzalah telah menjadi munafik. Saat itu ketika Hanzalah berteriak Hanzalah telah menjadi munafik, lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Maka makin kencang Hanzalah berteriak, Hanzalah ini orang munafik. Maka dihampirilah Sayyidina Abu Bakar dan bertanya kepadanya, wahai Hanzalah, mengapa engkau bisa berkata demikian? Hanzalah ini telah menjadi orang munafik, wahai Sayyidina Abu Bakar. Maka berceritalah Hanzalah ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana engkau ingat ketika kita duduk di majlis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau bercerita tentang surga, maka seolah-olah surga itu nampak di depan mata kita. Begitu juga sebaliknya ketika Rasulullah bercerita tentang azab neraka, seolah-olah neraka itu juga nampak di depan mata kita. Namun wahai Sayyidina Abu Bakar, ketika aku pulang ke rumah bercanda dengan anak istriku, berbicara tentang harta benda dan lain-lain, semua mempengaruhi aku sehingga aku dapatkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam semuanya terlupakan. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyahut apa yang dikatakan Hanzalah, wahai Hanzalah saudaraku, aku juga demikian. Maka jadi setelah berbincang-bincang dengan Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar ini akhirnya mereka berdua mengutuskan untuk menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sampai, Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, aku ini telah menjadi munafik.
Lalu baginda Nabi menjawab, apa yang terjadi wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah bercerita, ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata kami. Akan tetapi, jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami, dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, jika suatu saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, kata Nabi, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka. Kadang kita seperti ini, kadang kita seperti itu. Jadi adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Hanzalah ini ialah, ya, kita sebagai manusia memiliki keperluan hidup. Memang yang harus kita tunaikan yaitu baik makan, minum, anak dan istri kita. Bahkan kita perlu menanyakan keadaan istri kita. Demikian pula usaha untuk kita mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting, meskipun kita tidak mampu untuk mengingatnya setiap saat. Jadi jangan terlalu berharap setiap saat dapat mengingatkan akhirat seolah-olah nampak di depan mata, karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah seperti derajatnya para malaikat, karena para malaikat tidak disibukkan dengan urusan lain tanpa memikirkan anak istri, tanpa memikirkan mata pencaharian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. Mudah-mudahan kita selalu dapat mempersiapkan amal kita. Kapan dan kapan kita tidak tahu, kita akan dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita Hanzalah ini dapat dijadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.